Wala yatakallamu, dan tidak boleh berbicara sapa qadil hajah. Adaban, karena adab, karena menjaga etika. Ini bebas, tidak boleh bicara, terserah. Entah itu zikir ya. Jadi sedang ada di WC, ternyata mendengar azan, nggak usah dijawab, tapi cara jawabnya di dalam hati. Atau sedang di dalam WC, ternyata di luar ada tamu, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak usah dijawab, waalaikumsalam, nggak usah. Tapi dengan suara biasa ya, bukan dengan salam. Atau dengan zikir, nggak boleh, makruh. Di sini la bidzikrin wala ghairi, tidak boleh baik itu zikir atau yang lainnya. Oleh karena itu, falau atasa hamidallah biqalbi, kalau dia bersin, kalau bersin kan kita dianjurkan mengucapkan bagaimana ini bersin, maka cara tahmidnya biqalbihi, itu dengan cara di dalam hatinya. Asim, dalam hati alhamdulillah. Paham ya? Atau contoh tadi, mendengar adzan, cara menjawabnya dalam hati. Makanya kalau wudhu di kamar mandi, di WC, basmalahnya tidak usah dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Gak usah dikeraskan. Dan ini pun mendapat pahala walaupun berzikir dalam hati. Wa yusabu alaihi wa in kana lisab ala dzakir al-qalbi. Li ghairi darurati qadil hajah, bagi selainnya daruratnya qadil hajah, alal bauli, atas kencing, wal ghaid, dan buang air besar. Nah sekarang fa in da'at daruratun, fa in da'at mongko lamun menuntut atau mengajak, opo daruratun, opo darurat. Kalau ada darurat yang mengharuskan ilal kalam, untuk bicara. Contohnya kaman kaya wong ro'a kang ningali sapa man, seperti seseorang yang melihat hayatan, ada ular, hayatan ing ular, taksidu kang nyoco opo hayya, bertujuan opo hayya insanan ing manungso, mongko lam yukroh, mongko tidak makruh, lam yukroh, mongko tidak makruh, al kalamu, opo berbicara, hina idin ing dalam nalaikani inda ad-darurah. Lah sekarang kalau ada darurah, ada tuntutan yang mengharuskan dia berbicara, maka berbicara itu hukumnya tidak makruh. Contohnya di dalam WC ternyata ada ular, ular, yang mana ular itu mau apa? Ya terserah mau apa ya. Maka dia teriak minta tolong, umpamanya, enggak apa-apa. Atau gini, kan kamar mandi ada dua, ya, kanan kiri. Terus ularnya itu dari arah barat mau ke yang sebelah timur. Mas, itu di atas ada ular umpamanya. Maka itu tidak menjadi masalah. Paham ya? Kenapa? Karena darurah. Terus selanjutnya wala yastaqbilu syamsah, wala yastaqbilu, dan tidak boleh menghadap sapa qadil hajah asy-syamsah ing matahari, wal qamara, lan ing rembulan, wala yastadbiru, dan tidak boleh membelakangi sapa wong huma ing asyamsu wal qamar, tidak boleh menghadap matahari dan bulan, juga tidak boleh
membelakanginya ai tegese yukrahu makruh lahu kedue wong. Dalika opo mengkono istiqbal dan istidbar. Dalika opo mengkono istiqbal dan istidbar. Hala qada'i hajatihi ing dalem tingkai qadil hajati wong. Qadil hajat di sini artinya buang air besar atau air kecil. Lakin Nawawi akan tetapi Imam Nawawi fir raudhah ing dalam kitab raudhah. Kitab raudhah. Kalau cetakan lama itu berapa? Belasan paling. Kalau yang baru sudah puluhan juz. Nama lengkapnya kitab ini Raudhatul Muttaqin. Raudhatul Muttaqin. Wa Syarhil Muhazzab dan Majmu' Syarah Muhazzab. Imam Nawawi juga Muhazzab. Muhazzab itu ya seperti ini, takrib itu namanya Muhazzab, matan. Terus di pengarangnya Imam Asy-Syirazi. Disyarahi namanya kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Kalau cetakan yang lama itu ya 32 juz ya. Qalah ngendika sapa Imam Nawawi inna istidbarahuma sa'tuhuni. Satu ini membelakangi matahari dan rembulan. Membelakangi matahari dan bulan itu laisa bimakruh, itu tidak makruh. Imam Nawawi menyatakan bahwasanya membelakangi rembulan dan matahari dalam kitab Raudhah dan Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab itu hukumnya tidak makruh. Tapi wa qala fi Syarhil Wasit, wa qala lan ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Wasiti ing dalam kitab Syarah Wasit, inna tarkasti qabalihima asatuhuni meninggalkan menghadap matahari rembulan, wastidbarhuma lan membelakangi matahari rembulan, sawaun itu sama saja, ai tegese fayakunu mongko ono opo tarkuh iku mubahan iku mubah, mubahan iku mubah. Wa qala lan ngendika fit tahqiqi ing dalam kitab tahqiq, Imam Nawawi dalam kitab tahqiq mengatakan inna karahatasti ma sa'tuni makruh menghadap matahari dan bulan terus istiqbalihima terus la asla ya, langsung la asla ya. Oh ini masih ada laha, maka saya muskil. La asla laha, la asla itu tidak ada dasar, la asla itu tidak ada dasarnya, laha laha kedui karoha. Wa qauluhu utawi ucapannya Kiai Musonif, ucapan Kiai Musonif lafad wala yastaqbilu ila akhirih, sakitun itu gugur, sakitun itu gugur. Fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagian piro-piro catatan. Di sini ada tambahan termasuk etika bagi orang yang sedang buang air besar.
Titimatun baqiya minal adab. Pertama, alla yanduru ila farji. Tidak boleh melihat lubangnya, ya. Paham ya? Paham yang perempuan ketika buang air besar atau kecil, yang pertama termasuk tambahan etika atau adab, tidak boleh melihat farjinya. Wala ilal kharij minhu, dan tidak boleh melihat apa yang keluar. Diintip, oh keluar emas, nggak boleh ya. Oh keluar kerikil, nggak boleh. Termasuk etika. Wala ila sama, tidak boleh menghadap ke arah atas. Wah. Wala ya'basu biyadi, tidak boleh mainan biyadi dengan tangannya. Dan juga wala yaltafitu yaminan wa shimalan, tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Wa an yub'ida anin nas, dan harus menjauhi dari orang lain atau manusia. Ila haitsu la yasma' minal kharij minhu sautun, sekiranya tidak tercium baunya, ya. Tidak tercium baunya. Terus di sini ada bahasa wa alla yabula qaiman, tidak boleh kencing qaiman dalam keadaan berdiri. Wala idkhala hafian wala masyufa rasi, lain yang sulit ya. Dan juga tidak boleh masuk WC dalam keadaan tidak pakai sandal. Paham ya? Masuk WC pakai sandal atau bakia. Lain nih. Wala makshufa ra'sih, lain nih. Dan juga tidak diperkenankan masuk WC dalam keadaan tidak pakai kop. Ya. Nah. Saya dulu punya teman guru tugas dari Dalwa Bange itu, rata-rata masuk kamar mandi mesti pakai kopiah. Semuanya. Terus wa an yarfa'ah saubahu liqada'i hajah. Ketika buang air besar atau kecil diusahakan meninggikan bajunya, ya. Meninggikan bajunya. Banyak.